2021. PAD, pendapatan, belanja, dan ini namanya time series. Jadi satu PAD, tapi ada series of time, 2017 sampai 2021. Misalkan kabupaten tempat kamu lahir, ini W, ini Kabupaten W. Ini time series untuk Kabupaten W. 2017, 18, 19, dan lain. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kenali data tadi. Kenali data Anda, kategorinya di dalam time series maupun cross section data. Oke, sampai sini clear ya. Pertanyaannya, kalau kita punya data yang seperti ini, kalau kita punya data yang seperti ini, mau diapakan data ini? Itu kalau ada sekumpulan data kayak gini, ya, mau Anda apakan data ini? Ya, ini pertanyaannya. Tentu saja Anda harus ini Adimas di apa namanya? Mute ya. Adimas di mute. Aku nggak bisa nge-mute ini. Saya nggak bisa nge-mute. Oke. Diapakan data ini? Ini saya contohkan tahap-tahap pengolahan data. Pengolahan data ini sederhana. Saya katakan sangat sederhana. Yang penting Anda ngerti dulu konsep berpikirnya kayak apa. Konsep berpikirnya. Misalkan, kita kenal data cross-section dan time series. Tipe pengolahan pertama yang kita lakukan adalah data yang kita kumpulkan ini dibuat ke dalam tabel ringkas. Tadi banyak ya, nah sekarang dibuat tabel ringkas. Tabel ringkas itu disebutnya tabel frekuensi. Tabel frekuensi nanti kita olah menjadi distribusi frekuensi dan turunan olahan-olahan lainnya. Dan turunan olahan-olahan lainnya. Ini tipe pertama. Jadi kalau Anda punya data, Anda ringkas ya, agar mudah dipahami. Gitu. Ini kebetulan tadi datanya cuma 26 ya. Kalau Anda misalkan mengelola data Susenas, Survei Sensus Ekonomi Nasional, itu datanya kira-kira 270.000. Nah, lagi mana data segitu banyak kalau nggak kita ringkas? 270.000 rumah tangga atau 1.400.000 orang, datanya segitu banyak. Wah, gimana nih? Excel aja nggak cukup. Maka kalau Anda menghadapi data dalam jumlah besar seperti itu, maka ringkaslah data itu. Dibuat namanya tabel frekuensi. Dibuat menjadi tabel frekuensi. Nah, setelah nanti jadi tabel frekuensi itu, kita olah lanjutan. Olah lanjutannya bentuknya apa? Kita bentuk komposisi, kita lihat perbandingan nilai, kita lihat perbandingan rata-rata, pertumbuhan, diagram kartesius, dan lain-lain. Banyak sekali yang bisa Anda lakukan. Ya, itu pengolahan tipe kedua. Yang ketiga, selanjutnya, setelah Anda punya angka-angka yang bagus, Anda ringkas, Anda olah, maka data itu Anda tampilkan. Di dalam apa? Pertama, table. Dalam tabel. Yang kedua, Anda tampilkan dalam gambar. Chart. Ya, kalau di Excel, chartnya banyak itu. Anda bisa memilih chart. Itu mempermudah kita untuk menjelaskan ke orang lain dan memudahkan orang lain memahami maksud kita. Tampilan berikutnya dalam bentuk peta, map. Kalau di Excel, Anda bisa menampilkan data sampai kabupaten kota. Bisa, kecuali data kabupaten kota yang baru ya, itu nggak bisa. Yang lama sudah ada. Dan yang keempat, Anda bisa gambarkan dalam bentuk infografis. Nah, infografis ini adalah cara komunikasi yang kekinian. Ya, dibuatnya dalam info-info bergambar, bercampur seperti itu, sehingga
maksudnya jelas. Ya. Nah, setelah dia diolah, ditampilkan dalam tabel, gambar, peta, infografis, maka data itu bisa dianalisis. Analisis yang paling sederhana adalah dibunyikan, dikata-katai, diberi kata-kata. Jadi diartikan, angka itu maknanya apa. Oke, kira-kira begitu. Ini kerangka pengolahan data dasar, ya, dasar. Walaupun dasar, ini tidak bisa kita remehkan, ya, tidak bisa kita remehkan. Ini data dasar, ya, mudah cara pengolahannya, tapi memiliki manfaat yang besar. Ini sangat-sangat powerful di tangan orang yang ngerti. Di tangan orang yang ngerti. Kayaknya biasa nih, cuma dasar Pak, begitu ya. Oh ternyata seperti itu aja. Nah, banyak sekali saya temui orang yang berpikir menyepelekan begitu. Ternyata nggak ngerti cara membuatnya, nggak ngerti maknanya. Buat saya, hitungan dasar kayak gini tetap berlaku sejak saya bekerja tahun 93 sampai sekarang. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mumpung ini sederhana, dasar, justru inilah fondasi yang harus pahami dengan baik. Ini yang benar-benar harus Anda pahami dengan baik. Anda unggul di sini aja ya, unggul di sini aja, kemudian bekerja di pemerintahan, maka Anda itu sudah, menurut saya nanti sudah akan di atas rata-rata orang umumnya. Asalkan serius dan ngerti loh ya, akan serius dan ngerti. Jadi ini tuh penting sekali. Saya berani mengatakan begitu ya, karena pengalaman saya dari dulu sampai sekarang. Ya, dari dulu sampai sekarang, baik itu di pemerintahan tingkat kabupaten kota, provinsi maupun di kementerian, ini tuh sangat berguna. Oke, jadi ini diresapi, dipahami dengan baik. Ya, diresapi, dipahami dengan baik. Ya, pola ini. Jadi kalau Anda punya sekelompok data yang banyak, terlalu banyak, membingungkan, maka ringkaslah data itu agar mudah dilihat dan dimengerti orang. Setelah itu olah datanya. Olah datanya itu bentuknya ini, itu, minimum itu ya, boleh yang lain. Setelah itu tampilkan dia dalam tabel, chart, peta, maupun infografis. Setelah itu Anda analisis. Kalau Anda seorang analis, ya Anda bisa menganalisis. Tapi kalau Anda nanti ada orang yang tugasnya menganalisis, setidaknya Anda mampu memberikan informasi yang bagus untuk analisis. Clear sampai di sini ya maksud saya? Oke. Kita ambil step pertama. Step pertama ini, yaitu bagaimana membuat data ringkas. Tadi saya punya data 26 kabupaten A sampai Z tadi, pendapatannya kayak gini. Wah, banyak tuh. Nggak menarik itu kalau saya tampilkan gitu. Maka saya buatlah dia ke dalam tabel ringkas. Tabel ringkas. Jadinya kayak gini. Misalnya ya, misalnya gini. Yang pendapatannya antara 837 miliar sampai 2 triliun, ada 5 kabupaten. 2 triliun 1 miliar sampai 3,1 triliun, ada 5 kabupaten. Ini dan seterusnya. Ini saya potong aja. Tapi dari tabel yang banyak tadi, kita bisa ringkas seperti ini. Nah, ini dibuat namanya ke dalam kelas-kelas. Kelas. Jadi ini saya buat misalkan dalam 4 kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kelas 1 minimumnya 837, maksimum 2000. Kalau 2001 masuk kelas kedua, sampai 3165. 3166 masuk kelas ketiga, dan lain-lain. Ini frekuensinya. Nah, ini membuat tabel yang data yang mentah ini ke dalam tabel distribusi frekuensi ini sangat penting, sehingga ini akan jelas. Cepat Anda lihat, oh rata-rata daerah itu pendapatannya 3,6 T sampai 4,3 T. Itu ada 9 daerah. Dibandingkan data rincian 26 ini pun saya potong kan, G sampai T-nya kan nggak ada. Saya potong.
Saya potong sehingga Anda ringkas ini. Dengan ringkasan seperti ini, maka itu mudah untuk dipahami. Clear sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya ambil air minum dulu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau udah clear, bilang. Jelas, bilang. Saya lanjut nanti. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana membuat tabel ringkas ini? Ya, membuat tabel ringkas ini, meringkas data yang banyak menjadi tabel yang lebih sederhana dan informatif. Ini goalnya. Ada cara teoritis yang bisa kita lakukan, yaitu berdasarkan teori Sturges. Ini berdasarkan teori. Nanti ada juga yang tidak berdasarkan teori. Tapi saya kasih tahu dulu bagaimana cara membuat tabel ini berdasarkan teori. Ada lihat di Google banyak. Tapi nanti saya coba jelaskan secara sederhana. Bagaimana caranya? Nah, cara pertama, kalau ada kumpulan data mentah seperti ini, ya, data mentah seperti ini, Anda cari nilai maksimumnya. Nanti di Excel saya tunjukkan prosesnya. Setelah itu Anda cari nilai minimumnya. Ya, tujuannya apa? Data nanti semuanya masuk dalam maksimum dan minimum. Jadi Anda letakkan di situ. Tidak boleh ada data yang di luar maksimum, melebihi dari maksimum, dan di bawah minimum. Jadi semua data harus masuk dalam rentang maksimum dan minimum. Kemudian ada rentang atau range, yaitu batas maksimum dan minimum berapa nilainya. Maksimum dan minimum itu rentangnya berapa? Itu rentang atau range, disingkat R. Disingkat R. Kemudian ada cari jumlah kelas. Ini tadi data yang banyak tadi saya buat dalam 4 kelas misalkan. Ini contoh saja ya. Nah, kalau di dalam teori maka jumlah kelas, kenapa saya buat biru, ini dilakukan dengan menggunakan dasar perhitungan Sturges. Pakai dasar perhitungan ini. Mencari jumlah kelas. Jadi jumlah kelasnya bukan Anda sendiri yang menentukan, tapi teori ini. Ya, nanti ada contoh teorinya, pakai itu. Itu. Maksimum minimum rentang rentang itu maksimum kurang minimum, baru jumlah kelas. Setelah ketemu jumlah kelas, misalkan, oh ya, data 26 ini dibagi dalam 4 kelas. Nah, berarti ketemu kelasnya 4, ada 4. Gitu. Atau setelah dihitung Sturges ini ketemu ada 5 kelas, misalkan, ya, misalkan 5 kelas, maka K-nya, kelasnya itu jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. 1 kelas yang paling kecil sampai 5 kelas yang paling besar, jumlah kelas. Nah, kalau tadi ada rentang data maksimum dan minimum, ya maksimum, lihat logika saya, ada maksimum dan ada minimum, dan dibagi ke dalam kelas-kelas, maka ada data itu dalam kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Seperti itu. Ada data maksimum, ada data minimum. Kalau dibagi dalam 4, berarti ada 2 di atas dan 2 di bawah. Gitu. Kalau ada 4 kelas. Kalau cuma 2 kelas, berarti kelas atas dan kelas bawah. Kalau dibagi 4 kelas, ya ada 4 kelas seperti ini. Paling kecil, agak besar, cukup besar, paling besar. Kira-kira begitu, itu jumlah kelasnya. Nah, jarak antar kelas itu ada aturannya, yaitu kita sebut dengan
interval. Interval itu juga dipahami sebagai jarak antar kelas. Kalau datanya sekian, Anda bagi kelasnya banyak, maka intervalnya makin kecil-kecil. Tapi kalau kelas Anda sedikit, maka intervalnya makin gede-gede. Nah, itu logikanya seperti itu. Nanti kalau Anda lihat di Excel, nanti Anda akan terbayang kira-kira polanya seperti apa. Nah, ini berdasarkan cara Sturges. Tapi tidak semua di dalam kebutuhan kita dalam sehari-hari itu selesai dengan teori. Itu misalkan data ini menunjukkan ini harus dikelompokkan menjadi 6 kelas, 5 kelas, 4 kelas gitu. Tapi Anda punya kebutuhan lain. Misalkan pimpinan Anda, Pak, ini menurut Sturges ini harus dikelompokkan menjadi 5 kelas, Pak. Itu pimpinan Anda nggak mau. Enggak kok, kebutuhan saya cuma 3 kelas. Tinggi, sedang, rendah. Udah, bikin 3 kelas. Ya, kalau seperti itu Sturges tidak berlaku. Ya, tapi kalau pimpinan Anda misalkan tidak punya preferensi, pengen sekian, ya Anda lakukanlah dengan Sturges. Tapi kalau misalkan pimpinannya pengen buatkan 3 kelompok, tinggi, sedang, rendah, maka itu namanya cara yang dibuat berdasarkan kebutuhan. Berdasarkan needs. Ini bukan soal dan benar, bukan soal salah dan benar, ya. Tapi kalau misalkan tidak ada kebutuhan, pakai teori dasar ini. Tapi ada kebutuhan kok, pakai 3 kelas, tinggi, sedang, rendah, boleh. Atau dibuat 5 kelas, ya kebetulan bisa sama. Ini dan ini bisa kebetulan sama. Tetapi saya katakan tadi, kalau tidak ada kebutuhan tertentu, silakan pakai ini. Kalau ada kebutuhan tertentu, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan. Kita lihat seperti itu. Misalnya, ini hasilnya. Kalau pakai aturan Sturges ini, data 26 kabupaten kota tadi dikelompokkannya seperti ini, menjadi 6 kelas. Kalau menurut Sturges. Jadi yang pendapatannya 837 sampai 2T. 2,001 T sampai 3,1 T. Yang tertinggi 6,6 T sampai 7,8 T. Ini ada 2 kabupaten kota. Ada 3, ada 2, ada 9. Ini namanya frekuensi. Kalau kita total 26. Nah, inilah berdasarkan Sturges. Ya, berdasarkan Sturges. Tapi kalau berdasarkan kebutuhan, misalkan pimpinannya pengen tahu kok yang tinggi, yang sedang, dan rendah, maka kelasnya Anda langsung kelompokkan jadi 3. Kalau ini dicari pakai Sturges, ini langsung Anda kelompokkan 3, baru Anda cari kelas intervalnya. Ketemulah frekuensinya seperti ini. Nah, ini bedanya. Buat 5, bisa juga ini Anda buat 5. Jadi dibuat 5 dulu. Ya, dibuat 5 dulu, nanti ada 5 kelas. Ya, kalau buat 6, ya sama dengan Sturges. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini ya, ini trik sederhana bagaimana membuat data yang banyak tadi menjadi sangat sederhana ke dalam frekuensi seperti ini. Oke. Atau ini pakai Sturges, atau frekuensi yang 3 kelompok seperti ini aja. Nah, cara membuatnya belum saya jelaskan. Saya hanya menunjukkan ya hasilnya seperti ini dari data yang tadi. Oke, sampai di sini sudah jelas atau belum mengenai tujuan kita? Caranya nanti akan saya tunjukkan. Saya belum ngomong cara ya. Saya hanya menunjukkan bagaimana Anda mengubah data yang banyak tadi menjadi sedikit ke dalam tabel. Oke, silakan berpendapat, bertanya, konfirmasi, silakan. Sudah jelas atau belum? Clear? Oke, sekarang saya akan memulai mengolah data pakai Microsoft Excel. Bentar.
Nih. Kelihatan Excel saya? Ya. Ini pendapatan, ini PAD. Kabupaten apa tadi? Kabupaten ABC, Provinsi ABC. Kabupatennya A, B, C sampai Z. Berarti ada 26 kabupaten kota. Provinsinya ini. Kabupaten W ini 7, ini ya. Ini Kabupaten W tahun 2020. Nah, inilah kita sebut dengan raw data. Data mentah. Nah, sekarang kita coba buat tabel yang ini dulu. Kita buat ke dalam tabel frekuensi. Saya pindah ke sheet 2. Sheet 2 masih kelihatan? Ya, jangan dilihat yang kanan dulu. Jangan dilihat yang kanan dulu. Saya ambil satu data, yaitu pendapatan. Tujuan kita membuat tabel frekuensi. Jangan dilihat yang kanan dulu. Lihat data ini, asli. A sampai Z. Ya. Tadi lihat urutan saya, yaitu cari maksimum. Kalau di Excel, Anda gampang. Max, begini. Nah, tinggal dari blok X11 sampai bloknya X2, misalkan gitu. Rumusnya cuma begitu. Jadi kalau ini lihat rumusnya, tinggal max, ya, max seperti ini. Jadi dari C4 saya blok, ya, C4 saya blok sampai C29 maksimum. Minimum juga gampang. Minimum itu tinggal Anda ganti min. Seperti itu. Ini sampai ke C30 kelebihan saya. C30. Nah, jadi Anda cari minimumnya di sini, gampang ini. Min kurung buka C4 sampai dengan C29, kurung tutup. Ini nanti saya send ke Anda. Anda biar bisa latihan. Ya, saya send ke Anda biar bisa latihan. Nah, setelah itu kita cari R. Ini langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Langkah 3-nya R. R itu sama dengan maksimum Anda kurangi minimum. Jadi ini C32 Anda kurangi C33. Nah, ini C32 32 kurangi C33. Jadinya 697 ini. Nah, kemudian cari jumlah N-nya, kabupaten kotanya. Nah, jumlah kabupaten kotanya carinya adalah N count. Anda blok gitu ya, X1, X2 itu count, menghitung. Ya, ini hasilnya ya. Count dari Anda blok seperti ini sampai 29. Nah, ketemu datanya 26. Cepet banget. Hitung seperti ini. Nah, sekarang udah ketemu, langkah berikutnya menghitung jumlah kelas menurut aturan Stargest. Ya, ini rumusnya. Ini rumusnya. Ya, rumusnya seperti ini. Nah, gampang sebenarnya, log itu gampang. Misalkan Anda mau cari N-nya itu 26 ya. N-nya itu 26 ini. Ini kan log N. Log N itu hitungannya sama dengan kayak gini nih. Sama dengan 1 ditambah 3,3 log 26. Nah, seperti itu sebenarnya. Ya, caranya seperti itu. Nah, gampang mau cari log 26 itu gampang. Tinggal sebenarnya mau gini, log. Terus Anda blok 26. Ketemu 1,412. Udah. Sederhana seperti itu. Ya, caranya sederhana seperti itu. Nah, bagaimana kemudian mencari K-nya? Ya, ini. Anda bisa lihat rumusannya. Yaitu 1,1 ini 1
rumusnya itu di sini ya, kelihatannya. 1 ditambah 3,3 tadi, dikali log, kurung buka, C35, kurung tutup, enter. Sama dengan 5,7. Oke. Sama dengan 5,7. Nah, setiap Anda membuat kelas, berarti ini intinya, dari hitungan Sturges, maka Anda akan ketemu data Anda itu mau Anda bagi jadi 5,7 kelas. Tapi yang namanya 5,7 kelas pecahan itu tidak ada. Maka data itu Anda bulatkan. Anda bulatkan. Bulatkannya berapapun ya, berapapun Anda bulatkan naik. Misalkan 5,7 ya jadi 6. 5,1 ya jadi 6. Kita bulatkan 6. Ini makanya jumlah kelasnya itu ini. Ya, caranya paling gampang adalah round up ya. Sama dengan round up C40 itu ini 0, berarti semuanya tidak ada desimalnya. Jadi 5,7, 5,3, 5, berapapun itu di jumlah di round up. Di round up itu apa ya? Dibulatkan naik. Jadi jumlah kelasnya sama dengan 6. Oke. Oke, sampai di sini jelas? Kalau belum jelas, silahkan bertanya, jangan malu-malu. Sekarang malu bertanya tidak sesat di jalan. Karena Google lebih ngerti. Oke, saya lanjutkan ya. Langkah ketujuh tadi, Anda sudah ketemu nih maksimum dan ketemu minimum. Ya, ini maksimumnya sekian, minimumnya 37, maksimumnya berapa tuh? 738. Nah, sekarang maksimumnya dan minimumnya ini Anda letakkan di sini. Ini minimum, ya. Ini angka minimum, ya. Dan 7824 itu maksimum Anda letakkan di sini. Nah, dari sini kan Anda akan tahu. Bentar ya.
Maaf ya, sebentar. Ya. Saya lanjutkan lagi ke Sturges tadi. Oke. Ya, minimum maksimum udah clear di sini. Nah, sekarang logiknya adalah di antara minimum dan maksimum ini, di antara minimum dan maksimum itu kita buat sebanyak 6 kelas. 6 kelas itu kita beri tanda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kategori. 6 kelas atau 6 kategori. Nah, berarti rentang data ini harus kita potong jadi 6. Rentang datanya kita potong jadi 6. Maka caranya bagaimana? Interval, kita akan ada interval jarak antara kelas 1, kelas 2, ada jarak kelas 2, kelas 3, 3, 4, dan lain-lain. Caranya adalah ini, rumusnya. Interval adalah R itu range, ini range tadi dibagi dengan K, K-nya ada 6. Ada 6 intervalnya ini. Berarti ini, R sama bagi K. Ini rumusnya. R-nya 69787 dibagi dengan K. K-nya adalah C416. Jadi interval sama dengan I, sama dengan, ini harusnya I kecil, sama dengan 1164,5. Nah, setelah itu Anda ubah di sini. Berarti kalau ini intervalnya, maka dari nilai minimum ini nambah sebanyak interval, nambah lagi sebanyak ini nambah sebanyak interval. Nih, ini nambah sebanyak interval, ini nambah sebanyak interval. Jadinya seperti ini. Kalau saya buka begini. Ini C47 ini saya tambah interval. Nah, kemudian saya kasih $, ini fix artinya saya fix, maka saya copy ke sini. Contohnya begini, ya. Berarti C837 saya tambahkan dengan interval. Jadi 2001. Nah, selanjutnya gimana? Ditarik? Ya nggak bisa ditarik. Selnya harus difikskan dulu. Ini Anda fixkan dulu, kasih F4. Nah, setelah itu Anda copy ke bawah. Ketemu. Ya. Ketemu seperti itu. Nah, terus ini bagaimana? Ini tinggal Anda kurangi aja. Ini Anda kurangi 1, boleh. Nah. Maka Anda punya 6 interval. Anda punya 6 interval. Clear. Sampai di sini tahap berikutnya yang lebih gelap itu menghitung frekuensi. Jadi dari 26 ini masuk kemana ini? Misalkan F336. Ini ya, F336 itu masuk kemana? 336. Oh, dia masuk ke sini, ke kelas ketiga. Gitu. Cek lagi. W7698 masuk kemana ya? 7698. Oh, di sini antara ini dan ini. Maka dia masuk kelas ke-6. Sesimpel itu. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya ada cara. Kalau kita pakai rumus Excel, bisa agak rumit sedikit pakai if gitu ya. Kalau if fungsinya sekian seperti itu. Tetapi saya coba cara yang semi manual. Semi manual agar prosesnya Anda ngerti. Jadi kita mencari yang ini. Mencari yang itu. Bagaimana caranya? Ini saya naikkan pelan-pelan ke atas. Ya, saya naikkan pelan-pelan ke atas. Pertama, Anda buat data ini di array dulu. Di array itu diurutkan dari yang terkecil, dari data ini diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Berarti terkecil adalah X, 837, terbesar adalah L. 782, 7824.
7824. Udah ketemu di sini. Dah. Nah, ada yang tahu caranya nggak membuat short gini? Oke, saya coba buat di sebelah kanan. Ya, saya coba buat di sebelah kanan. Saya copy di sini. Nah, data ini mau saya buat range. Mau buat array. Array itu urutan dari kecil ke besar. Seperti ini. Nah, caranya sederhana. Ya. Anda blok seperti ini. Blok, langsung Anda klik dari kecil ke besar. Nah, ketemu. Jadi data ini akan langsung ketemu kecil ke besar. Ya, kecil ke besar. Tadi Anda perhatikan, Anda cek ya, ini kecil ke besar. Jadi paling besar langsung L, paling kecil ini X, ini urut. Kecil besar, besar kecil boleh, tidak menjadi persoalan. Nah, sekarang kita track. Tadi kelas pertama, saya buat di sini. Kelas pertama adalah 837 sampai 2000. Maka saya kasih tanda yang nilainya terletak antara 837 sampai 2000. Saya cari di sini. Ini kan dari kecil ini. Ini 837 yes. Antara ini dan ini masih yes. Ini oh ini enggak. Ini sudah lebih ini. Lebih dari 2000 kan? Lebih dari 2000. Kelas yang kedua 2001 sampai 3165. Ini termasuk 3165 33 ini 3,3 enggak termasuk. Jadi saya kelompokkan, saya hitung terus seperti itu. Nah, ini kelas ke di sini berapa nih ya? Kelas berikutnya 54. 54 ini sudah tidak termasuk, lebih rendah kan? 54 sampai 6,6. 6,6 ini 7 enggak masuk. 7 itu sudah termasuk 6,6 sampai 7,8 ini. Dah, maka saya kasih tanda-tanda ini. Saya kasih tanda-tanda blok-blok ini biar mudah dimengerti. Oke, sampai di sini jelas ya, sangat sederhana sampai di sini. Sampai di sini sederhana. Nah, barulah Anda hitung pakai namanya count. Anda hitung pakai count. Ini tadi. Yang ada itu yang abu-abu ini. Berarti count ini namanya. Saya hapus count kurung buka ini sampai abu-abu ini 5 itu pakai rumus saya aja gampang dia. Count ini dihitung yang biru ini sampai ini, kemudian count nomor ini sampai ini, jadi nggak perlu ngitung jumlahnya biar dihitung sama dia. Berarti 5 5 9 2 3 2. Ini ada 2 data. Ada 3 data, ada 2 data. Maka data ini 5593232 itu saya masukkanlah dia ke dalam tabel frekuensi. 5 5 9 2 3 2 2 3 2. Saya total jumlahnya 26. Nah, itu kalau pakai Sturges. Ya. Kalau saya bagi 3, tadi bagaimana? Nih, saya bagi 3. Bila jumlah kelas dibuat, misalkan 3. Misalkan 3 aja. Tinggi, sedang, rendah kayak tadi. Maka K-nya Anda kunci langsung jumlahnya 3. Anda kunci langsung jumlahnya 3. K-nya 3. Kalau di sini tadi, K-nya Anda cari pakai rumus. Ini, Anda cari pakai rumus. Sekarang, Anda nggak perlu mencari pakai rumus. Langsung Anda cari 3. Itu. Anda hitung 3. Maka, langkah selanjutnya ya sama. Anda tinggal mencari interval. Nah, ini intervalnya. Berarti C34 tadi, C34 itu di sini. C34 69 ini dibagi C57 itu 3. Jadi intervalnya cuma 3.
2,39 intervalnya. Nah, bagaimana caranya? Ya Anda pasang dulu di sini. Kelasnya berapa? 3. 1, 2, 3. Minimumnya dipasang di sini. Maksimumnya dipasang di sini. Maka Anda kelompokkan 3. Ini rentangnya. Caranya minimum Anda tambahkan rentang ini. Anda tambahkan rentang. Misalnya minimum ini tambah rentang ini. Minimum angka ini tambah rentang di sini. Nah, ini boleh Anda kurangi 1 juga boleh. Kurangi 1. Nah, Anda kurangi 1. Jadi ini cuma 3 kelas. Oke ya. Cuma 3 kelas. Ya. Nah, frekuensinya Anda cari lagi di sini. Frekuensi antara 537 sampai 316. 837 yes sampai 316 masih lebih 316. Oh ini berarti blok ini yang Anda buat. Ini bloknya di sini. Isinya count 10. Kemudian 316, oh ini lebih dari 316 sampai 5459. Ini masih 54 masih sampai di sini berarti. Ini bloknya ada count dari sini sampai di sini. Terus 5459 tadi. Ini terlalu rendah. Ini yang pas sampai lebih Anda jumlahkan di sini ada 5. Maka 5, 11, 10. 10, 11, 5. Jumlahnya 26. Nah, ini kalau Anda pakai aturan 3. Pak, saya mau bikin 4. Oke, saya coba 4 ya. Jumlah kelas sama dengan 4. Ya, 4. Intervalnya Anda cari. Intervalnya berarti R. Range-nya dia. Range-nya dia itu berapa lupa saya. Ini saya bagi dengan 4. Saya bagi 4. Itu. Ini berarti kelasnya 1, 2, 3, 4. Minimumnya saya tulis di sini. Maksimumnya saya tulis di sini. Ya. Kemudian ini saya tambahkan range. Saya tambahkan interval. Gitu. Saya tambah interval. Kira-kira begini. Ini saya kurangin 1. Misalkan. Nah, inilah batas kelas interval. 1, 2, 3, 4. Kalau kita baginya menjadi 4. Oke. Gitu ya. Oke. Sampai di sini sudah clear atau belum? Silakan bertanya. Nanti kita sampai di sini saya tambahkan sedikit aja. Pengolahan nomor 2 kita bahas pertemuan berikutnya. Sampai di sini sudah clear atau belum? Punten Bapak, suara saya kedengeran nggak? Hah? Tadi kan ada yang frekuensi itu, yang Bapak ngitungnya pakai account. Nah, itu tuh kalau untuk penghitungannya itu, apa kita harus manual ngelihat dari range-nya, dari tinggi rendahnya, atau bisa langsung di bold semua gitu, Pak? Count. Oh, di arrange dulu. Jadi nggak bisa langsung di hold semua dari atas sampai bawah gitu ya, Pak? Ada rumus kalau mau. Kalau mau ada rumus. Jadi di count if namanya kalau di rumus itu. Tapi too complicated gitu. Nanti kamu malah pusing dengan banyaknya rumus. Jadi lebih baik seperti tadi ya, seperti tadi aja. Jadi di sort dulu terkecil dan kebesar, kemudian dikasih tanda. Nah, dikasih tanda. Nah, seperti itu. Dikasih tanda. Kalau kamu pakai fungsi if itu ada yang gini dong. If apabila x itu ini lebih besar daripada nilai range itu, maka disebutnya itu. Nanti tombol lagi, ada if lagi, terlalu banyak. Nah, Anda cek aja di Google
di YouTube lah cara membuat if. Gitu. Tapi simplicity-nya caranya seperti ini gampang. Kira-kira begitu. Oke. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke. Ada yang lain lagi? Silakan. Oke. Jelas ya? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, sekarang saya mau masuk ke pengolahan step berikutnya. Ini ya. Namanya distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi. Namanya distribusi frekuensi seperti ini. Caranya adalah sebenarnya ini untuk melihat bagaimana distribusi dari 26 data ini terhadap kelas-kelas ini. 26 data kalau dibagi dalam kelas-kelas seperti apa? Ya ini hasilnya. Ini hasilnya. Sederhana sebenarnya, tujuannya apa? Kalau ini kan Anda harus ngamati 9, 2, 3, terlalu rumit gitu. Tapi kalau Anda buat ini menjadi 100%, maka di sini akan kelihatan, oh ini 34%. Berarti terbanyak data pendapatan itu antara 3,1 triliun sampai 4,3 triliun. Seperti itu. Paling sedikit itu berapa ya? Oh, paling sedikit itu antara 8,37 sampai 2 triliun. Oh, ini ada 5 kabupaten kota, 19%. Itu yang paling sedikit. Nah, bagaimana membuatnya? Sebenarnya sederhana ya, sederhana membuatnya, yaitu begini. Saya hapus dulu. Cara membuatnya adalah frekuensi ini 5, saya bagi dengan 26, ya. Saya close begini juga boleh. Itu. Close begitu boleh. Tapi kan 0,2, Pak. Anda tinggal klik di sini persen. Berarti 19,2%. Selanjutnya Anda copy ke bawah. Nggak bisa, Pak. Karena sel ini juga bergeser. Karena itu sebelum di copy, sel pembagi 26 ini nggak boleh bergeser kan ini. Maka Anda bikin F4 dulu. F4. Dolar. Anda copy. Ke bawah. Jadi. Ya, jadi. Sederhana. Nah, ini juga nanti ada frekuensi kumulatif. Namanya kumulatif, yaitu penambahan dari 5 ini ditambahkan. Ini bagaimana caranya? Ya di sini sama dengan 5. Kumulatif berarti. Kalau ini berarti row kedua kumulatif dari 5 ditambah 5. Di sini kumulatifnya berapa? 5 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya. Caranya sederhana. Saya buat di sini 5. Ya. Kemudian 5 saya tambahkan frekuensi di sini. Kalau gitu tinggal saya copy. Nah, angka di sini sama dengan di sini, maka betul itu frekuensi kumulatifnya seperti itu. Frekuensi kumulatifnya seperti itu. Yang bawahnya juga ini frekuensinya sama. Berarti ini frekuensinya dibagi kayak tadi, berarti 10. Ini E61 saya bagi dengan E64. Ketemunya di sini. Copy ke sini jadi. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu datanya. Data kita seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini jadi, nanti gampang Anda mau mengolahnya. Misalkan, saya buat begini ya. Saya buat begini, ini kelas. Kelas. Ini apa namanya? F, frekuensi. Frekuensi tadi mana ya? Nih. Kalau sudah seperti ini, saya buat begini dah, biar nggak angka. Dah.
Kalau udah seperti ini, Anda bisa buat ke dalam chart dengan cara yang bagus. Gitu. Oke. Gampang kan? Udah dibuat chart, jadi enak dilihat. Anda ingin tampilkan, nanti di pertemuan berikutnya akan saya gali lagi cara membuat chart yang bagus. Ya. Anda ketemu labelnya 9. Nah, udah ketemulah frekuensinya. Jadi mudah kan? Berapa nih pendapatannya daerah itu paling banyak? Oh, di sini, di kelas ketiga. Daripada datanya pembelatak seperti ini, lebih bagus Anda buat ke dalam tabel atau Anda buat ke dalam chart. Ke dalam chart. Kalau saya, ini saya oprek lagi datanya. Saya oprek lagi biar kelihatan bagus chartnya. Ini saya buat major 2 biar garisnya agak longgar-longgar. Nah, kira-kira kalau saya buat begitu. Nah, analisisnya bisa bagus. Ini saya hias lagi sedikit dengan shadow. Ya, enak kan? Kira-kira begitu. Kalau saya fancy membuat apa namanya? Membuat chart itu fancy. Kalau nggak bagus saya nggak mau. Biasanya seperti itu. Nah, biar kelihatan saya kasih garis putih tipis. It's okay, bagus. Kira-kira begitu. Enak kan? Jadi datamu yang banyak tadi ditampilkan dalam tabel seperti ini, tabel frekuensi, ya, tabel frekuensi atau dalam chart atau dalam chart yang seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya saya mau menjelaskan olahan data 1 ini, olahan data 2, bagaimana caranya. Tapi tampaknya kita tidak cukup waktunya, jadi data ini saya share ke Anda. Saya share ke Anda untuk latihan, ya, untuk latihan dulu di rumah. Pertemuan berikutnya akan saya jelaskan olah data 1, olah data 2, dan olah data 3. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya share dulu datanya di sini ya, di apa? Di chat room. Bentar. Oh, sudah nggak bisa saya share kalau masih dipakai. Silakan, kalau ada yang mau tanya silakan. Itu datanya sudah saya share di chat room. Silakan dipelajari. Seharusnya saya sampai olah 1, olah 2 itu Anda biar clear ya, tapi nggak apa-apa. Itu saya share ke Anda, jangan lupa download, dipelajari lagi. Dipelajari lagi, kemudian di pertemuan berikutnya akan jelaskan teknis-teknisnya. Termasuk bagaimana membuat chart yang bagus ya. Saya paling tidak suka kalau orang membuat chart itu apa namanya tanpa taste, enggak, tanpa selera. Itu Excel jadinya gini, jadi udah seperti itu, nggak ada sense. Itu saya paling, orang tuh nggak suka, orang tuh suka yang indah kan, makanya kita buat sesuatu itu indah. Oke, jangan lupa download file saya ya. Udah semua? Oke. Ada yang mau coba menghitung? Ya, coba Anda share, ngitung seandainya nih, seandainya apa row apa tadi kelas